Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7A dan kelas 7B, siswa-siswi baru MTS Ulumiyah. Di sini adalah pertemuan IPS kita pertama. Meskipun dalam keadaan pandemi, alhamdulillah kita bisa melaksanakan pelajaran IPS meskipun dalam video. Bapak dalam video, sampean ada di dalam ruangan bersama dengan putra dan putri. Di sini perkenalkan dulu, Bapak adalah Bapak Dan Mutoha, teman-teman kalian atau kakak kelas kalian biasa manggil Bapak adalah Bapak Dain. Ya, asli saya Mbak Der. Kemarin kita pernah ketemu pada waktu maksama. Ya. Di sini ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Meskipun nggak bisa tetap muka, tapi untuk itu sebelumnya mari kita berdoa sebelum pelajaran agar apa? Agar kita diberi kemudahan untuk menuntut ilmu. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih. Kita lanjut pada bab pertama. Nanti kalian akan di kelas 7 ada 4 bab, dan di 4 bab itu masing-masing bab ada beberapa subbab. Nah, untuk bab pertama dan subbab pertama yaitu adalah keruangan dan interaksi antar ruang. Ulangi lagi, di bab pertama yaitu adalah keruangan dan interaksi antar ruang dalam lingkup Indonesia. Nah, apa itu ruang? Apa itu interaksi? Mari kita bahas. Nah, di dalam buku modul ini untuk sementara kalian belum punya modul, ya. Ini Bapak pakai modul tahun terdahulu, dan insya Allah untuk modul tahun ini materinya tidak jauh berbeda, anak-anak ya. Nah, di sini bab pertama adalah keruangan. Di bab pertama, apa itu ruang? Apa itu ruang? Ruang adalah segala sesuatu yang ada di muka bumi, itu dikatakan ruang. Ya, segala sesuatu tempat yang ada di muka bumi. Contohnya, ruang itu tidak hanya ruang kelas, ruang rumah, tidak. Tapi ruang itu meliputi segalanya, tempat yang bisa dipakai untuk aktivitas manusia maupun makhluk hidup lainnya. Contohnya, lautan itu juga dikatakan ruang. Ruang apa? Ruang ikan. Hutan itu juga ruang. Ruang apa? Ruang tumbuhan dan ruang hewan. Contoh lagi, udara itu ruang. Ruang apa? Ruang untuk transportasi, ruang untuk terbang burung. Nah, lanjut. Dan ruang yang sering kita kenal yaitu adalah ruang yang kita pakai setiap hari-hari. Yaitu ruang apa? Ruang kelas, ruang pondok yang kalian pakai setiap hari, ruang kamar, dan lain sebagainya. Nah, dalam konsep ruang dibagi menjadi 3, anak-anak ya. Yang pertama adalah ruang absolut, yang pertama adalah ruang absolut, yang kedua adalah ruang relatif, dan yang ketiga adalah ruang relasional. Maaf, saya ulangi. Yang ketiga adalah ruang relasional. Apa? Yang pertama adalah ruang absolut, yang kedua adalah ruang relatif, yang ketiga adalah ruang relasional. Apa itu ruang absolut? Apa itu ruang relatif? Apa itu ruang relasional? Ya, kita bahas. Ruang absolut adalah ruang yang mutlak yang ada di muka bumi. Ya, ruang mutlak yang ada di muka bumi. Contohnya laut, luar angkasa, hutan, itu adalah ruang mutlak. Ya. Ada lagi ruang relatif atau ruang yang bisa kita jangkau, ataupun ruang tersebut bisa berubah-ubah. Contohnya, yang dulunya adalah persawahan dirubah menjadi perumahan. Yang dulunya sekolahan kita MTS Ulumiyah itu dulunya adalah kebun, sekarang dirubah menjadi sebuah gedung sekolah. Itu dikatakan ruang relatif.
Yang ketiga adalah ruang relasional. Ruang apa itu ruang relasional? Ruang relasional adalah ruang yang kita pakai aktivitas setiap hari. Contohnya, kalian di pondok, itu adalah ruang rasional. Bisa kalian pakai untuk belajar, untuk makan, dan lain sebagainya, untuk bermain. Musola pondok atau tempat kalian belajar sekarang ini dikatakan ruang relasional. Maaf ya, ruang relasional. Bapak lanjutkan lagi. Yang selanjutnya yaitu materi yang kedua, yaitu bab yang kedua, yaitu adalah interaksi. Karena mengingat apa? Mengingat materi kita adalah keruangan dan interaksi antar ruang. Apa itu interaksi? Kita bahas apa itu interaksi. Interaksi adalah, boleh dicatat untuk tugasnya nanti, mungkin Bapak juga bersangkutan dengan ini. Apa itu interaksi? Interaksi adalah hubungan timbal balik antar individu dengan individu, antar kelompok dengan individu, ataupun kelompok dengan kelompok. Bapak ulangi lagi, apa itu interaksi? Interaksi adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, antar kelompok dengan individu, ataupun antar kelompok dengan kelompok. Ya, kita ulas itu. Yang dimaksud interaksi individu antar individu atau individu dengan individu adalah kalian ngobrol sama teman kalian tatap muka, tidak lebih dari satu orang. Saya coba tampil lagi ya. Yang dikatakan interaksi adalah syarat terjadinya interaksi minimal 2 orang. Saya ulang lagi. Apa interaksi? Interaksi adalah hubungan timbal balik individu antar individu, kelompok dengan individu, ataupun kelompok dengan kelompok. Dan syarat terjadinya interaksi adalah minimal 2 orang. Ya, minimal 2 orang. Kalau nggak 2 orang, kita interaksi sendiri, itu dinamakan orang gila ya. Orang gila. Contoh ya, kalian jalan, tangan kalian nabrak meja, jeduk. Aduh, tangan, kamu bodoh. Itu dinamakan orang gila. Itu bukan interaksi namanya. Itu namanya orang bodoh. Ingat-ingat ya, itu namanya orang gila. Ya, yang dinamakan interaksi, contoh ini si A, ini si B, saling komunikasi. Biasanya sangunem piro. Nah, aku entek, aku utangi yo. Nah, awakmu jajan, aku kei yo. Nah, itu interaksi individu dengan individu. Ada lagi kelompok dengan individu, atau sebaliknya individu dengan kelompok, itu sama. Contohnya kalau kelompok dengan individu atau individu dengan kelompok, itu contohnya kalian adalah kelompok kelas 7A, kelompok kelas 7B. Ada guru menerangkan, guru dinamakan individu, kalian adalah kelompok kelas 7A dan kelas 7B. Ini dinamakan interaksi kelompok dengan individu. Ada lagi, interaksi adalah 2 lagi. Ada kelompok dengan kelompok. Maaf, bukan 2. Ada 1 lagi, kelompok dengan kelompok. Interaksi kelompok dengan kelompok, seperti yang penjabaran Bapak tadi. Pengertian interaksi kelompok dengan kelompok. Kelompok kelas 7A lomba masak melawan kelompok kelas 7B. Itu interaksi kelompok dengan kelompok. Atau grup sepak bola A ya versus grup sepak bola B. Ini interaksi kelompok sepak bola A dengan kelompok sepak bola B. Itu juga dinamakan interaksi. Nah, untuk nanti macam-macam interaksi, syarat-syarat interaksi, salah satu syarat interaksi sudah Bapak terangkan tadi di awal, yaitu syarat interaksi minimal 2 orang. Untuk syarat interaksi nantinya
Dan macam-macam interaksi akan Bapak bahas pada pertemuan yang akan datang ya. Dan untuk sebelum itu, sebelum Bapak tutup, ada tugas untuk kalian ya. Ada tugas untuk kalian. Tugasnya boleh dicatat dan dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang atau bisa dikumpulkan kepada Bapak saat ya. Bisa dikumpulkan besok atau kapan, pokoknya intinya tugas wajib dikumpulkan. Nanti koordinatornya masing-masing ketua kelas. Tugasnya catat ya. Tugas yang pertama, 1, setiap pagi atau setiap hari ya, kalian berinteraksi dengan berapa orang. Itu catat nantinya ya. Itu catat. Tugasnya itu. Yang kedua, ya, yang kedua. Apa interaksi yang kamu lakukan dengan orang-orang tersebut? Maksudnya isi dari percakapan kalian. Ya, maksudnya isi dari percakapan kalian. Gak usah kalian catat saja isinya apa. Contoh, saya bertanya dengan teman saya tentang ini. Nah, hanya itu saja. Cukup 2 tugas itu. Berapa kali? Tugas yang pertama, berapa kali kalian berinteraksi dengan orang? Yang pertama. Yang kedua, apa isi interaksi kalian itu? Hanya itu tugasnya. Nanti kerjakan di lembaran. Jangan lupa tulis nama lengkap ya, jangan nama panggilan tapi nama lengkap, dan tulis juga nama kelas. Nanti ya. Nah, apabila nanti ada yang belum anak-anak pahami, nanti bisa diutarakan lewat Mas Saat atau lewat Bapak Ibu guru yang jaga pada hari itu. Pada hari, misal pada hari pelajaran IPS bisa ditanyakan Bapak Ibu guru yang jaga, ataupun bisa ditanyakan ke Pak Dain secara langsung kalau memang nanti kita bisa bertemu ya. Terima kasih. Cukup itu dari Pak Dain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.